Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Kilahaya dengan NIM 2018-012087 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pedoman pelaksanaan keselamatan kerja di PT Bester T-Shirt. Apa sih K3 itu? K3 merupakan kepanjangan dari kesehatan dan keselamatan kerja, yang merupakan suatu bidang yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di industri tersebut. Tujuan K3 yang pertama, melihara kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja, melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen pekerja, dan orang lain yang mungkin terkena dampak dari lingkungan kerja. Adapun perundangan dan sanksi terhadap pelanggaran kesehatan dan keselamatan kerja. Perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 28 tentang yang berisi tentang setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ada juga pasal tentang sistem manajemen, tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Juga pasal 1 Peraturan Pemerintahan tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi ketenangan kerja melalui upaya pencegahan. Selanjutnya ada Keputusan Menteri Pasal 1, yaitu Kepala Departemen atau Manajemen HSE bertanggung jawab memastikan dilakukannya identifikasi, pengkajian, evaluasi, mendistribusikan, dan mensosialisasikan peraturan perundangan dan persyaratan K3 di lingkungan kerja. Selanjutnya, saya mengharapkan semua pekerja telah memegang buku saku pedoman untuk keselamatan kerja yang telah diberikan pada saat Anda memasuki perusahaan. Di dalam buku tersebut terdapat sanksi yang diberikan tergantung tingkat bahaya akibat pelanggaran kerja yang dilakukan. Selanjutnya adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mendukung K3. Para ahli K3 yang ada di perusahaan akan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan agar tidak ada pelanggaran K3. Perusahaan juga akan melakukan safety talk, memperbanyak rambu-rambu pengingat agar pekerja tidak melanggar peraturan K3. Selanjutnya adalah tata cara pelaporan K3 dan sumber bahaya baru. Jika terjadi pelanggaran K3 atau sumber bahaya baru yang diketahui, maka pertama, pegawai yang melihat pelanggaran harus langsung melaporkannya pada kepala bagian. Yang kedua, melakukan pertolongan pertama jika itu dibutuhkan, dan pekerja lain melaporkannya kepada kepala bagian. Kemudian kepala bagian akan melaporkan pada bagian K3 dengan mengisi formulir K3. Pengisian formulir ini tidak boleh lebih dari 24 jam pada saat kejadian. Selanjutnya, dari bagian K3 dan kepala bagian akan melakukan peninjauan lokasi sumber bahaya baru. Ada beberapa contoh sumber bahaya baru. Pertama, jika terjadi konsleting listrik pada kabel atau lecet, maka harus segera melaporkannya pada kepala bagian. Jika terdapat air di sekitar area rawan konsleting atau daerah yang banyak kabel dan stop kontak. Selanjutnya adalah kecelakaan kerja yang terjadi akibat menginjak suatu benda tajam yang terjatuh akibat kelalaian pekerja pada saat selesai bekerja. Ini penggunaan alat pelindung diri dan tindakan dilakukan untuk keselamatan kerja. Alat pelindung diri yang pertama yaitu apron atau celemek. Ini digunakan agar jika ada jarum yang jatuh tidak akan mengenai tubuh. Kedua, mengikat rambut. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada mesin sebelum melakukan pekerjaan. Selanjutnya adalah menggunakan sepatu. Sepatu efektif untuk menghindari cedera pada kaki. 7. Kiat keselamatan kerja. Yang pertama, konsentrasi pada saat bekerja, mematikan mesin saat memasang atau melepas jarum, letakkan gunting di laci meja, menggunakan alas kaki saat bekerja, pastikan lantai tempat bekerja kering. Hindari pemasangan kabel yang melewati jalan, pastikan kabel yang digunakan dalam keadaan baik. Alat pelindung kaki, yang pertama itu pada industri ringan atau tempat kerja biasa, cukup dengan menggunakan sepatu yang baik. Sepatu pelindung safety yang digunakan pada perusahaan kita yaitu yang terbuat dari kulit, karet, sintetik, atau plastik untuk menghindari sengatan listrik ataupun menginjak benda tajam. Selanjutnya adalah rambu dan simbol di tempat kerja. Beberapa contohnya seperti tidak merokok di kawasan pekerja. Selanjutnya adalah rambu dan simbol di tempat kerja, seperti tidak boleh merokok, menggunakan sepatu, titik kumpul, dan laboratorium keselamatan kerja seperti lambang berbahaya seperti bahan kimia dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman tentang K3. Yang pertama adalah pelatihan K3, di mana pekerja dilatih untuk menyelamatkan diri pada saat terjadinya bahaya seperti bencana alam maupun kebakaran pada perusahaan. Latihan pengoperasian mesin dan sumber bahaya.
dan simulasi penggunaan APD pada saat memasuki perusahaan. Ini presentasi dari saya, terima kasih, salam.